Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Wong do biasa sujud tapi ngeluh sari wangi ngene jujur rezeki kuangel kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu nganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan isinya. Padahal dawuh Nabi, sumben nek ning akhirat jeng kowe tau sujud pisan, iku ngalang-alangi dunya sak isine. Karena orang yang enggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga, dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud itu bolak-balik, tarawih tok sujudnya ping pira? Ping 40, masa bianter ngono. Ono ping 40 ono luwih. Kan tarawih ku 20 rakaat. 20 rakaat sujudnya piro? Pindho 40. Iya, orang mula tapi ratu manina war. Bingung ngomong. Kalau nak terawih sama makmum, perkara ini ada salah yang tak kau pengiran. Hah, sujud tuh ngutang, kok cepet ngono? Lah imamnya cepet gusti. Jadi ini makmum kok nanut imam, mulai imam yang diburu sebenarnya. Iya, cara pakai kan wajibu alal makmumi mutaba'atul imam. Makmum wajib anut imam. Jadi ajuban tak kau pengiran. Hah, sholat cuma teman imamnya gusti. Kau kan wajib anut imam. Hari bawa takut, imam kenapa kok cepat permintaan pasar? Bebas sih sampai, lah imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Oh ini anak-anak terawih takut, sih cepet dia. Orang kalau saya ngapain di cepet dia. Mulai ada tengah lasem itu ono imam sepuh lagi apa moro imaman Pak buat seguri. Waduh kok bayi ku suwi. Guri-guri langsung kecewa deh. Mestinya imamnya ku rugen juga yang sepuh. Wah, cukup sujud. Beda. Kalau nanti saya kira tahu imam terawih. Perkara ini kalau ya siap tanggung jawab. Jadi makmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan. Jadi muka-muka tanpa pengiran. Tapi sampean tak latih berpikir nubuah nggih kudu latihan Kang mun nang ngandel kula ning donya mampir ngombe awak dhewe sedhe entas yo mati misale umur paling rata-rata 70 bariku mati. Ketika kita mati yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, orang dikon sugih, orang dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa punya jabatan enggak apa-apa, punya uang enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud dan kita sujud. Soal surga melarat itu biasa lah. Si surga ben juga si melarat benar. Tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara rati sepeda motor, perkara rasuge tak kok elek ngono. Berarti sujud itu menungso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Yaitu nubuah. Mana masyhur Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi metu takok Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko Bilal. Terus ketika Bilal azan. Nah, azan Bilal kalau mau azan nonton Nabi untuk persiapan sholat. Menangis Nabi seneng terus tanah warawaju. Tanah hakit atau samsin Nabi itu kok tak seneng bar ketok sumpah dudang Bilal sholat tuh seneng. Arifna ya Bilal, arif ngeke istirahat sirona ing ingsun ya Bilal. Ya Bilal langsung sholat cepat, aku kayak istirahat. Jadi Nabi itu nganggap sholat itu istirahat. Mulanya masyhur wa qurratu aini fi sholat, ketenangan jiwaku itu saat sholat. Umatnya lagi muangan apa kentol, waduh. Kalau kok dia sapa aktif piye gitu. Ya tapi ora Nabi sebenarnya ngene iki. Tapi cek bedane kakean, maksud apa? Bedane ku kakean. Nabi itu nak nyifati sholat arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik sing ngarepe manis burine bodoh itu kan tegangnya luar biasa nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang lebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko arihna ya Bilal terus sowan. Udah kalau sholat itu Nabi nyum waman gitu, saking nyamannya nak maca 200 ayat enggak yo.
Wani ke makmum Nabi, pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak belah, tak lulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ora ono jam, tes-tesane ngono, wani iki. Mulane Nabi cara roh traweh model monokromo, model jejeran, model. Padahal monokromo wis apik. Wis standar. Wong nek roh traweh ndi Blitar. Padahal monokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 2 menit. Betul. Piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, iku ora mate Nabi Muhammad. Rumahnya Yusuf, siapa sing tukang Raja Bilqis itu? Asif bin Barqiyah model kilat ya. Aku lawan ini raja ibu piye karpe kiai ibu piye. Tapi ya coba kritik saya ikut suara. Saya usah dikomentari wong akeh. 7 menit. 7 menit itu dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? Itu dibagi 20 piro? 1 menit 3 rakaat ya. Lah Fatihah mau pirang huruf. Dolin. Terlalu. Makmum Nabi lo seru, 200 rakaat. 200 ayat. Nabi yo enjoy wasik, sing makmum yo asik padha pahame, padha saleh diame niku. Bar bersawan nang bar salat. Mergo kaya wis istirahat wa qurratu aini fusul. Oh, itu yo keren, no? Yo ana sahabat iseng jajal mektoni. Sinten? Salatin Nabi. Ah ning daerah kula mboten ngerti imam wis suwi, Mas. Barno sik tinggal ngopi, cek suwi. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misalnya kowe nyaman, misalnya Said Ali Zainal Abidin itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya kenapa engkau sholat 1000 kata beliau itu gini, sajana aku pengen sholat mau 2 rakaat, ya 2 rakaat til bareng bar sholat 2 rakaat. Ya Allah matur nuwun Gusti jenengan rezekani sholat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan nekdir kula nikmati kesolehan, gini ku sujud teng jenengan, kula syukur Gusti, takbir meneh takbir syukur, sholatnya 2 rakaat. Terus syukur meneh. Tur nuwun Gusti, wong wis ribet urusan dunya, urusan batil, urusan gento, kok jenengan takdir kula salat. Syukur salat meneh wis 6. Kula ate jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan tadi bang gue, aku tahu. Aku tahu salat ranjaran itu jadi 100 rakaat. Pokoknya penting wis tahu. Lalar rapati 1000 makome ra sampai sampun, tapi kan tahu. Maksudnya tahu enggak terencana. Enggak terencana salat 2 rakaat. Kalau saya kangen pangeran tak tambahi, kangen mana tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys, pokoknya seperti itu. Balenina ya raiso kudu harus isak, kudu beronto ke pangeran. Ya terus keselin yang tidak gue bayar kok 1000, orang pulau. Tapi gue tak latih cara nikmati sholat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati, dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia sujud. Dan itu identitas kita. Pemenang nak sobat puman orang-orang masar. Dulu wong-wong, baduke ana cap sujud ta ora? Maksudnya ora irenge lho, maksudnya nur. Ora ana ulama sing darani masalah baduk si apa? Asar sujud itu apa ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min athari sujud itu podo be ayat yauma taral mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi angger nur wajah iku ana nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa ireng ra ireng mboten iku masalah sajadah nek sajadah to misale sujude suwilah nek sajadah wapi empuk menawa ketok ora ngecap gitu ya. Kowe sing cangkem ora aku. Aku kiai tetap cangkemmu apa ya kiai senengnya aku mau aku cerita aku masalah sajadah kok mbok mester banget. Oh waktu orang wong kasut itu. Nah, artinya gini loh,
Nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min athari sujud yu'raful mujrimuna bi simahum fa yukhadhu fin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Batu era nur berarti blek ning gerbong kiri. Kok batu era nur simahum fi wujuhim min athari sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu, kowe sujud gak kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah Allah. Nah, kalau nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh, kalau nak sujud seneng tenan. Senajan kalau orang-orang sholat sunat, tapi sujud kula kualitas A. Mereka tak nikmati tenan, matur nuwun Gusti jenengan negeri kula sujud. Ini identitas saya. Sama delok tenggene kitab Said Zabidi sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampai huwa kulliyatuka huwa mahiyatuka huwa qauluka huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu, kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa enggak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud ra betah gak tumaknina iku apa-apaan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Ayo sebut wala taron tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kue kan ora, aneh. Islam aneh, usah aneh-aneh. Coro akal nubuah, maksudnya gimana ini coro akal. Wah, berhubung akal meranu buah, ya sini kiwai urip sini wae poso, buka bareng muangan kok ono bad imsak, waduh. Wae kabeh ibadah iku waduh. Bad buka asik-asik rokok kok ono adzan. Waduh. Ya Allah, sholatnya kok gurih, bareng imamnya salam wis pewencing terus aduh, cek eling kolake nang omah. Lah ngono kok daftar wali. Entar aku cungkang inventarisir ra tak tombo, yakin ra tak tombo. Ya tapi ya kowe mati Kanjeng Nabi, ya muga-muga disyafaati. Kok aku tak sing matur, mun maklumi Nabi. Niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab, wonten dugem pira-pira niku teng masjid tarawih. Ngono gak, jadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan, bukan lumayan yang bandingannya dugem. Ampun bandingno putune jenengan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriku lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luwih apik alhamdulillah. Dadi golek musuh sing ringan. Sing ra kelase ora usah ditiru no. Jadi dalam disiplin ilmu yang dikembangkan di pesantren itu sebetulnya kalau pakai ilmu logika maupun sosial apa saja, baik sosial ilmiah maupun sosial budaya, kita ini jauh lebih unggul ketimbang tradisi mereka. Misalnya begini, dulu di era Umar bin Abdul Aziz ada yang memberi gelar Khamisul Khulafa. Ini yang dikutip Mizan Kubro Imam Sya'rani. Beliau ngendikan begini, idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fima bainahum fi amri dinihim itu fasyadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jika kamu melihat satu komunitas tertentu yang bisik-bisik agama tapi di grupnya mereka sendiri tanpa melibatkan kelompok lain yang mungkin a'lama minhum lebih alim, maka itu sesat, dhalalun wa bid'atun. Sehingga dulu itu sudah ada tradisi konsensus ilmiah. Konsensus ilmiah itu diputuskan oleh konsensus yang min ahlil ilmi. Sehingga orang yang tidak ngalim itu ya konangan. Kalau sekarang nggak pati konangan, tahu-tahu ada orang nggak jelas gendrungannya punya majelis tafsir. Yang bisa saja cindil tikus itu halal. Hanya karena berdasar dalil misalnya kula ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu ila yakuna apa maitatan aw damam masfuhan aw lahma apa khinzir, sehingga dianggap yang halal itu banyak, yang haram hanya 3. Saya pernah ketemu di antara mereka tanya, apa betul Gus Bak menurut Islam begitu? Terus saya baca di antara ciri Nabi itu yang ada di kitab Taurat dan Injil itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Jadi kadang mawadi'ul halal wal haram itu tidak disebut di halal haram, tapi disebut di sifatun Nabi. Sifatnya Nabi adalah wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Di antara sekian sifat itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan Nabi mengharamkan sesuatu yang menjijikkan.
Nah kira-kira itu cindil tikus itu kalau sampean dakok di ruang tamu jijik kan enggak? Ya jijik, ya sudah haram saja kata saya. Akhirnya sebagian mereka ya tobat, mau ngaji sama ahlinya. Dulu ketika Imam Malik ngarak Muwatta, itu beliau ngendikan. Dan ngendikan itu saya hafalkan. Ini ada di kitab Al-Manhalul Latif, juga dikutip Gus Najih dalam kitabnya At-Tajridul Musaffa. Aradtu kitabi hadza ala sab'ina faqihan min fuqaha il-Madinah. Fakulluhum wato'ani fasamituhu al-Muwatta. Kitab ini sudah saya tasihkan ke 70 ahli fikih di Madinah. Kemudian semuanya setuju. Fakulluhum wato'ani, semuanya sepakat. Fasamituhu al-Muwatta. Maka kitab ini saya namain al-Muwatta, yang disetujui. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang-orang alim humul sendiri dewean terus dikultuskan santrinya serambutnya gondrong terus muridnya jari dulang Nabi Khidir selambine kok kali Joko itu terus terkenal wali itu. Ini kalau kita begitu bahaya. Makanya saya senang model pendidikan Anwar. Ilmu itu dikonsensuskan. Siapa yang alim ditakrib, di MUIN ada debat, ada macam-macam. Sehingga yang terbaik, baik secara ilmu maupun perilaku dituakan. Ini penting. Kalau ilmu tidak dikontrol itu repot. Saya berikan contoh betapa kita lebih kritis ketimbang tradisi di kampus. Saya pernah didebat sama salah satu kelompok ormas tertentu. Bapak, apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal gitu? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal katanya. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram? Nggak tahu ya. Mahram itu orang yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu ya ibu, anak, bule, ponakan. Yang haram dinikah itu namanya mahram. Justru istri itu namanya ajnabiyah, orang lain. Makanya boleh nikah. Jadi statusnya istri itu orang lain, ajnabi, sehingga boleh dinikahi. Kalau mahram malah nggak boleh dinikahi. Mereka akhirnya sadar, oh ternyata selama ini keliru. Membahasakan istri mahram itu keliru. Ya terus akhirnya dia jadi Syafi'i dadaan tadi. Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada fidah kalau orang haji itu rokok. Rasanya kalau kata pakar-pakar kuetar itu cengkeh itu wangi. Kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? Wangi. Itu hampir saja deal. Karena ya memang cengkeh itu wangi. Kemudian diingatkan sama kiai yang lain. Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat ngerokok karena pakai wangi? Terus wah iya ya, tidak jadi kan. Jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus. Sehingga saya bicara di sini pede bukan karena saya merasa benar, enggak, kan nanti ada yang nasehatin. Nah, kalau benar ya sampean dukung, kalau salah ya tinggalkan saja, biasa saja. Karena kalau sampean sama-sama tadi saya sudah bilang tahta topkotin wahidah, kita tahta syaihin wahid, tahta mursyid wahid. Saya pikir ilmu saya dan sampean ya undah-undi lah. Kita beda jauh kan dengan Gus Najih karena beliau alim, sangarang kita banyak. Kalau saya jenengan kan ya sama-sama nggak jelas gitu ya, sudah pokoknya santai-santai saja, pokoknya rileks saja. Yang jelas saya datang ke sini itu mau cerita kebanggaan saya sebagai orang pesantren, produk pesantren kalau kata Gus Barak tadi. Di kampus itu saya berkali-kali ketemu dokter, profesor, dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasihat. Karena apa? Memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Bahak, saya ini orang kampung, yang bapak saya itu utun, katanya. Utun itu lugu, bisa menjadikan saya doktor, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota, dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika, sekedar anak saya tidak narkoba itu sudah susah, kok ranking. Nggak dengar anak saya ditangkap BNN itu sudah seneng saya. Artinya apa? Dia sadar ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter. Tapi dengan ilmu kedoktorannya, orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main. Karena nggak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap ya, tentu tidak hakikat, eksak. Eksak saja sebetulnya tidak juga subjektivitas mereka. Misalnya begini. Ini contoh sekian. Pernah saya lomba cepet-cepetan matematika. Kalau saya kan pernah dimintai konsultan sebagai badan Basnas Nasional. Mereka kalau ngitung ya zakat tijarah itu 2,5%.
Mungkin zakat ziroah berapa? 10% atau 20%. Kangkang yang di sini tak pikir itu mesti bingung karena gaya porogabet itu mesti raiso. Dan mereka tak tantang, coba jenengan bikin porogabet, saya pakai matematika pesantren, itu cepat saya. Karena matematika kita adalah matematika ummi. Ummi itu orang Arab, ummiin. Gak usah diterjemah apa, sudah ummiin saja. Ummiin itu keibu-ibuan lugu. Jadi kalau nggak bisa itu ya terlalu. Misalnya 2,5%, kalau kita bilang kan rubul usur. Ya sudah 1000 itu diusurkan dulu menjadi 10. Setelah 10 itu kan misalnya ya 1000 berarti usurnya 100. Ya kan? Setelah 100 cari rubuknya berapa? 25. Berarti setiap 1 juta 2,5% adalah 25. Mereka masih garap porogabet, saya sudah cepat 1000 usurnya 100 rubuknya 25, namanya rubul usur. Begitu juga misalnya kita punya aset 100, nisful usur, usurnya 10, nisfunya berarti 5. Itu rasa porogabet cepat ketimbang sampean porogabet 2,5% kan suwi. Terus dia tanya, Pak matematikanya kok cepat? Dapat ilmu dari mana? Pernah kuliah di mana? Ya saya ngaji di sarang sama Mbah Mun, terus saya ngaji beberapa ilmu. Nah, kelirunya rata-rata santri itu faro itu ya ora seneng. Nah, bulat. Nah ini cerita saja. Jadi kita bisa membuktikan ke khalayak ramai kalau kita tidak kalah. Khawarizm Al-Jabar terkenal di barat, Avicenna atau Ibnu Sina itu ya dengan ilmu-ilmu umum. Dan mereka fasih sekali menerangkan ilmu medis, ilmu apa. Fasih sekali. Sehingga ketika sekarang teknologi katanya adanya di barat, di Eropa, sebenarnya mereka itu kagum sama Islam. Karena mereka ngakui bahwa di antara ilmu itu dari Islam, zaman Khawarizm, zaman Al-Jabar, zaman Avicenna, zaman Ibnu Rus dan sebagainya. Saya beri sekian contoh dan ini saya bilang tanyakan ke orang kafir yang paling inat, paling lajut di dunia. Tanyakan ayat ini, pasti artinya seperti ini. Yaitu ketika ada fenomena likuifaksi, tentu kalau di Jogja kan ada grup ilmiah. Mereka tanya saya, Pak, apa ada teori manusia itu ditenggelamkan di bumi? Yang teori, bukan kasus, bukan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada korun. Saya ditanya gitu, itu saya jawab, Aamin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apa kamu merasa aman di dunia sementara pengendali langit, man fis sama itu pengendali langit? Ya siapa saja, bisa malaikat atau bisa Allah, man sing kudratu fis sama, itu ahli tafsir beda pendapat. Yang enggak beda yang enggak pernah nafsiri gitu. Jadi yang enggak beda karena enggak pernah nafsiri. Ayah sifat bikumul ardo, bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan. Faidah ya tamur, ya memang bumi itu bisa meleleh. Terus saya memberi sekian argumentasi. Kalau kamu katakan justifikasi ilmiah karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran, mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi, nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli lughat yang non muslim, maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat wal ardi dzati sodq, dan bumi yang berkarakter bisa retak. Sodqun itu retak. Dulu kita hanya punya contoh, misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah, dan bumi yang keras, atau ketela atau engkoang ini. Ternyata dengan segala kelemahan ini, biji-bijian ini bisa merekah, dan buminya yang ngalah memberi ruang. Ya dulu ulama hanya nyontohkan tadi, misalnya kalkhinto apa saja yang bisa bumi mengalah dengan proses tumbuhnya tanam. Tapi itu kan qaulul mufassir. Kenangan saya ngaji ya, makanya saya bangga sekali sebagai murid beliau. Saya memberi gelar beliau al-faqih al-mufassir. Faqih betul karena beliau putra Abu Zubair yang ma'ruf bil fiqhi. Dan al-mufassir beliau itu murid Said Alawi yang ngarang takriran Faidul Khabir itu dengan Habib Muhsin al-Musawa itu. Ini penting, sanad kita ini penting, dan kita insya Allah sebagai murid tidak akan merusak sanad itu. Hanya merusak sanad itu gurunya alim, baik guru alim terus kita bodoh, itu merusak sanad itu. Saya masih ingat didawi Mbah Mun, wong jagoan merusak sanad. Ibnu Hajar al-Asqalani ngalim-ngalimi wong, di murid Zakaria al-Ansori, beliau di murid Ibnu Hajar kita, terus di murid Fathul Mu'in. Jadi dia nak di murid ngalim itu yo isen. Nah kita berlomba-lomba supaya gak ngisin-ngisinin Allah.
kiai. Ya ini kan kompetisi. Kalau gak kasih alim ya ngaku alim saja lah supaya ya nggak apa-apa. Artinya ya cukup lah kalau di daerah masing-masing kan. Saya pernah sama satu temen itu, Gus kula wis ngalim kok iso. Kula niku tiyang sragen. Urip kula teng kaki Joko Samudra. Jadi kok kula ngeten iki mpun alim. Ketika dia nakal dan pengurus nyurati orang tuanya memberitahu kalau anaknya nakal, dia tenang saja. Tak tanya, kenapa kamu tenang? Bapakku buta huruf. Jadi pengurus nyurati itu ya tenang saja karena dia tahu orang tuanya itu buta huruf. Kok nikmat kok gue enggak saya najar. Ya tapi insya Allah barokatuh Syekhina semua itu tetap berkah. Karena itu awal hidayat di daerah masing-masing itu tidak perlu alim, sudah hebat itu. Karena ya nggak perlu lah kalau alim betul malah nggak sempat dakwah. Begini, ini penting saya utarakan karena sanad keguruan itu pernah saya cek ya. Ini cerita ini tahadus bin nikmat. Guyonannya ulama meskipun guyonan itu ternyata musalsal. Dulu ya itu mungkin semuanya dengar sering cerita ada seorang desa gitu yang kambingnya habis mati, kebetulan kambingnya itu jenggotan kata beliau. Itu ada khotib yang jenggotan tuh nangis. Sempat khotibnya itu GR kalau dia itu ya ta'athar bimau idoti. Ya ta'athar sampai apa? Nangis sih. Ternyata enggak. Dia ingat khotib itu ingat kambingnya yang mati. Itu cerita Yai dulu dan diulang-ulang. Ternyata saya baca, kalau sama nggak percaya baca di Al-Fawaid Asy-Syatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah, itu karangannya Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau dekat sekali dengan Gus Najib, pernah nginep di beliau. Itu di karangan beliau sama cek nanti di qauluhu ta'ala lau adzibannahu adzaban syadidan aw la asfahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanim. Itu kata beliau begini. Adzaban syadidan itu orang dihidupkan atau didomisilikan di daerah yang nggak sejenis. Itu tersiksa sekali. Terus di situ beliau cerita, dulu itu ada orang alim alamah hamilul Quran itu di penjara. Karena ketemu orang sejenis santri-santri yang kebetulan itu ada kios politik itu atau gerakan politik. Itu di penjara itu asik saja. Bahkan banyak alumni penjara itu udah hafal Quran. Yang sebelum hafal ada yang bebas, nggak mau bebas karena ingin meneruskan hafalan dengan saking keramatnya tadi orang alim yang hafal Quran. Suatu nanti kalau nggak percaya nanti dicek. Kitab itu sekarang gampang didapatkan. Al-Fawaid apa? Asy-Syatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah itu namanya. Itu ternyata terus penguasa ini ngerti, ini di penjara kok happy-happy saja malah mulang Quran. Di penjara mek wong bedui sing ora roh wong alim ya ora roh kitab. Ternyata si bedui tadi pertama melihat syekh yang jenggotan tadi, ingatnya sama kambing tadi. Langsung doa, ya Allah saya ingin bebas. Artinya betapa tersiksanya orang dikumpulkan orang yang tidak sejen. Dan guyonan itu ada di Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Betapa ini al-arwah junudun mujannad. Mbah Mun muridnya Sayyid Alawi pernah cerita itu, meskipun dengan analogi kias yang beda. Sayyid Habib Salim Asy-Syatiri itu malah cerita itu ditadwin, dimudawankan, yaitu ditulis di kitab. Itu kan luar biasa. Dan saya punya kitab itu. Kemudian yang sama lagi adalah Yai sering berkeyakinan annal ardo kurawiyah. Meskipun sampean mungkin lihat di video-video nak bumi itu flat, itu orang nggak mau mikir mungkin ya. Annal ardo kurawiyah. Saya percaya beliau karena beliau orang alim dan saya percaya teori falak. Kemudian saya cek di tafsirnya Imam Habib Syatiri tadi di ayat watarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab, kata beliau andal ardo kurawiyah wa anna hadhil ardo tamurru kal jibal atau tamurru mamarul jibal marul jibal. Ketika dia ditanya apa alasannya, watarol jibala tahsabuha, kan ada kata tahsabuha. Tahsabu itu hasibah yahsabu husbanan. Kalau sebagian lughat hasibah yahsibu husbanan. Nah, itu sekarang kata beliau, itu sekarang. Kenapa itu sekarang? Idlah husbana hunaka. Kan ada mufassir yang mengatakan tamur rumah sahab itu nunggu di akhirat. Wa tarol jibala tahsabu jamidata wa hiya tamur marras sahab. Marras sahab itu nunggu nanti di akhirat. Tapi kata Habib Salim Asy-Syatiri tidak di dunia. Idlah husbana hunalika itu akhirat. Di akhirat husban itu artinya kan nyongko, ngiro.
Di akhirat semuanya itu ilmu yakin, ainul yakin. Jadi kalau tahsabuha pasti di dunia, karena adanya husban, dugaan hanya ada di dunia. Lagi-lagi muwafaqah bainahu wa baina Habib Salim As-Sadri, dan di situ detail sekali cara beliau nulis tafsir, pengalaman ngaji sama Said Alawi, tanggalnya. Begitu juga saya dulu ngaji sama Yai, banyak sekali diantaranya yang saya syukur sekali, yaitu tadi Ulumul Quran. Dulu di MGS yang ngajar Faidul Khobir beliau sendiri, dan kita syukur sekali. Jadi ini pengalaman-pengalaman kita sebagai murid, sebagai penerus. Terus ketiga begini, ciri khas samahah atau samahan. Ini saya meskipun tidak bawa makalah, saya ini baca sekian takbir. Kenapa guru-guru kita di Indonesia itu menghindari tema-tema ekstrim atau tema-tema keras? Saya pikir di sini masyhur sekali, beliau sering ngendikan zada khusyu'an zada. Jalan kita hanya nirukan saja tapi tidak ikut menvonis. Karena kalau kita serius, terlalu serius, ngendikan hukum-hukum yang serius, nanti kejadiannya begini. Ini saya baca takbir ini dari kitab Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, dan dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika lisan dihisab sama Allah Ta'ala dan mendapatkan azab yang paling tinggi dibanding jawareh yang lain, itu ketika lisan menanyakan sama Allah, kenapa ya Allah saya punya adab yang begitu ekstrim? Jawabannya Allah, kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa magharibaha fasufikat biha damul haram wa ukhidha biha al-malul haram wa antuhika biha al-farjul haram. Jadi kalau fatwa serius menjadi ekstremis, apalagi fatwa-fatwa tentang chaos, tentang apa, itu nanti resikonya itu ada safkut dima, dan itu hal yang dihindari ulama dulu. Kamu jangan pernah fatwa dengan meluncurkan satu kalimat yang dengan kalimat itu bisa saja sufika biha adamul haram, orang-orang yang nggak perlu mati harus terbunuh, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dalam Nasaihul Ibad redaksinya adalah kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa maghariba. Ini kalau di kitab Ibnul Qayyim redaksinya itu ada seorang ulama yang ngeluh ketika habis ngajar Al-Hudud. Ha anadha, kata beliau, yuta'allamu minni ma tudrabu bihir riqaq wa tuta'u bihil furuj wa tu'khadu bihil huquq. Jadi sehingga dengan tradisi ulama kabiron an kabirin, dulu-dulunya itu memang ulama menghindari tema-tema ekstrim. Bukan karena tidak bisa, karena takut ini kalau salah fatwa nanti safkut dima. Dan itu yang dilakukan Said Hasan bin Ali ketika beliau konflik, ya dengan tanda kutip konflik dengan Muawiyah. Kata beliau, bisa saja ini hak rajulin, ya sudah tak kembalikan ke dia. Bisa saja hak saya tak kasihkan ke dia, haknan lidima'il muslimin. Tapi karena hukum itu adalah hukum yang sifatnya ijtihadiyah, beliau tetap menutup dengan makalah wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Saya tidak tahu ini kayak apa, jangan-jangan ini hanya fitnah. Kenapa beliau tetap menutup hukum wa in adri dan kemudian ditiru terus oleh Imam Malik? Setiap ditanya sering bilang la adri, sampai yang tanya pernah mangkel. Ini pernah dikutip Gus Najih dalam kitab At-Tajridul Mustafa, juga ada di Al-Manhalul Latif. Kenapa Sa'alim engkau selalu jawab la adri? Kata Imam Malik, jawab, saya ini orang jauh, kalau sampean bilang la adri nanti gimana? Saya laporannya disuruh tanya. Kata Imam Malik, happy saja. Fa'abligh man wara'aka anni la adri. Enggak kamu tok yang harus tahu kamu saya la adri. Ya kandhani pisan umat temen aku ya la adri. Jadi ulama dulu saking khosnya sama Allah, khosyah, bilang enggak tahu itu enggak masalah. Karena begitulah sanad mereka dalam hal-hal yang ijtihadiyah, yang potensi safkut dima. Saya ulang lagi, yang potensi safkut dima itu milih aman bilang la adri. Saman kalau nggak percaya dicek di Sahih Muslim atau di kitab-kitab hadis Sahih yang lainnya. Dan ini juga yang dipakai Ibnul Qayyim ketika bikin Muqaddimah I'lamul Muwaqqi'in dalam Khotorul Fatwa. Ada seorang namanya itu Buraidah. Buraidah itu Amirul Jais. Itu setiap mau perang atau punya MOU dengan kelompok lain, kata Rasulullah, jika mereka menginginkan kamu ala antun zilahum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah falatun zilhum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah. Ada redaksi yang fi dhimmatillah fi dhimmati rasulillah. Walakin anzilhum ala hukmi, posisikan bahwa MOU itu atas nama kesepakatan kamu dan mereka. Fa innaka la tadri atusiba hukmallahi amla, karena kamu tidak tahu apa kamu persis sebagaimana hukum Allah pandai.
Kamu tidak bisa misalnya secara fikih, misalnya ada Zaid ini kafir harbi, terus kamu bilang ini wajib diperangi karena kafir harbi. Oke, itu mungkin. Tapi masalahnya bisa saja khusus Zaid ini ada sunnatullah, ada ilmu Allah yang mau diberi hidayat sehingga ada perlakuan khusus. Sampai lihat dalam Asra Badrin, itu yang ketangkap di Asra Badrin itu kan semuanya kafir harbi. Itu di Asra Badrin itu kan semuanya yang ketangkep itu adalah orang-orang yang dulu kafir harbi, termasuk mimpinihim ada Said Abbas. Tapi ketika itu jelas-jelas pernah kafir harbi ikut perang Badar. Ini pentingnya muqabalah. Apa? Abu Bakar usul dimaafkan, Umar usul darbur riqab. Apa tanggapan Rasulullah SAW ketika masaluka ya Abu Bakrin masalu Ibrahim? Qala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masaluka ya Umar masalau Nuh. Qala rabbil la tadzar alal ardi minal kafirina napa? Dayar. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau memilih pendapatnya Abu Bakar. Dan apa yang terjadi? Said Abbas dan beberapa sahabat menjadi Islam. Wa hasuna Islamku. Artinya gini, jadi betapa dalam menganalisis satu hukum sosial, karena ini manusia, saya ulang lagi, karena ini manusia itu susah sekali. Makanya dalam banyak hal sikap-sikap Rasulullah itu dipandu oleh Allah. Tentu ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Makanya saya mohon sekali ini para santri, khususnya santri alumni Anwar, mohon belajar itu tafsir Munir itu detail. Karena di tafsir Munir itu misalnya ada ayat tertentu yang mengkritik orang kafir tertentu, fitil kalwaqiah gitu. Di situ ada kejelasan fa aslamu wa hasuna islamuhum. Misalnya wasfir nafsaka ma'al ladzina tuna rabbahum bil ghadat, terus wala ta'du'anaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Terus beliau menerangkan orang-orang ini yang dulu angkuh nggak mau ta'alum sama Nabi karena nggak mau jejer sama du'afaul muhajirin dan du'afaul ansor, itu akhirnya Islam dan wahasuna Islam. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.